Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Batara Energi. Ya, sesuai janji saya, di video kali ini saya akan mengumumkan siapa pemenang kuis yang saya umumkan di video sebelumnya. Di video sebelumnya saya memberikan pertanyaan mengapa kita tidak boleh menyolder kabel solar panel ya untuk instalasi PLTS. Sebelum saya jawab pertanyaannya, perlu saya disclaimer dulu bahwa saya tidak menyatakan bahwa metode solder itu salah dan metode crimping itu benar ya. Jadi dua-duanya benar. Di sini kita berargumen berdasarkan standar dan safety. Mengapa metode yang satu itu sesuai standar dan mengapa metode yang satu lagi tidak memenuhi standar. Yang kedua, saya ingin menjelaskan bahwa metode itu tergantung dari benda kerjanya ya teman-teman. Jadi selalu gunakan metode sesuai peruntukannya, sesuai benda kerjanya. Kalau benda kerjanya A ya metodenya A, kalau benda kerjanya B metodenya B gitu. Jangan sampai kita terjebak pada bias kalau yang kita punya cuma palu, semua benda kita anggap seperti paku gitu. Jadi itu tidak tepat. Maka gunakan alat, gunakan metode itu sesuai dengan peruntukannya. Itu yang mau saya sampaikan. Baik, topik solder dan crimping ini sudah ramai ya sejak beberapa tahun yang lalu di forum-forum luar negeri. Teman-teman bisa googling ya, solder versus crimping. Dan itu perdebatan yang bagus ya, diskusi yang sangat bagus dan bisa menambah wawasan kita mengenai sistem kelistrikan. Baik, langsung saya jawab ya. Mengapa kita tidak boleh menyolder kabel solar panel? Nah, yang pertama jawabannya adalah solder itu adalah metode kerja untuk menyambungkan benda metal ya ke sebuah permukaan. Jadi kalau kita sedang mengerjakan komponen elektronika, kita memasang komponen elektronika di PCB menggunakan solder, yaitu tepat ya teman-teman, itu pas gitu. Tetapi kalau kita mau menyambungkan kabel, di mana kabel itu bisa kabel serabut atau kabel kawat, itu kita harus menggunakan metode yang lain. Bisa menggunakan crimping, bisa menggunakan metode puntir, atau menggunakan skun dan lain-lain. Nah, metode solder itu metode yang paling tua ya, jadi sudah ditemukan sejak ribuan tahun yang lalu di Mesir kuno, di peradaban Mesir kuno maupun di peradaban Yunani sejak zaman perunggu. Jadi manusia sudah bisa menempelkan benda-benda metal ke sebuah permukaan metal yang lain. Contohnya untuk membuat perhiasan, untuk membuat pernak-pernik dari logam gitu, di mana tidak ada gangguan mekanis pada sambungannya. Jadi metode solder ini masih bagus ya digunakan untuk benda-benda kerja seperti itu. Tapi untuk kabel, di mana kabel itu memiliki gangguan yang paling umum itu adalah gangguan mekanis. Kabel itu bisa ketarik, kabel itu bisa terkena gangguan misalnya mengalami regangan karena solar panelnya ketiup angin, atau dia dimainkan oleh hewan peliharaan, itu kan menimbulkan gangguan mekanis pada kabel. Makanya diperlukan metode yang lain yang jauh lebih aman gitu. Yang kedua, metode solder itu menggunakan panas ya. Panas itu digunakan untuk melelehkan timah, dan timah itu adalah bukan timah murni ya, itu campuran antara timah dengan timbal dengan komposisi misalnya 6337 atau 6040. Dan untuk memanaskan timah itu sampai meleleh, melebur, itu diperlukan suhu sekitar 190 atau 180 sampai 200 derajat Celcius. Nah, panas yang demikian tinggi ini bisa merusak insulasi pada kabel, teman-teman. Pada kabel solar panel ya khususnya. Dengan rusaknya insulasi itu, maka dia menurunkan hambatan insulasinya gitu. Jadi isolasi kabelnya itu juga
jadi menurun hambatannya, dan ini bisa menimbulkan ground fault, jadi arus bocor dari kabel positif atau negatif ke ground, atau menimbulkan arcing, arus bocor dari kabel positif ke kabel negatif. Nah, perlu dicatat bahwa panasnya itu adalah panas dari soldernya ya teman-teman, bukan panas karena sambungan kabelnya. Jadi kalau teman-teman perhatikan atau pernah ngecek menggunakan kamera thermal, suhu kabel pada solar panel itu di Indonesia dengan suhu ambience rata-rata di 40 derajat, itu suhu kabel solar panelnya itu sekitar ya nggak jauh-jauh dari 40 sampai 45 derajat saja teman-teman. Jadi tidak akan menimbulkan panas berlebih sehingga timahnya meleleh. Ya, itu jawaban yang kurang tepat. Jadi gitu ya, kerusakan isolasi dia bisa menyebabkan ground fault atau arcing. Yang berikutnya, yang ketiga, yaitu gangguan mekanis ya. Nah, gangguan mekanis ini pada kabel, jika kita menggunakan solder untuk menyambung kabel, kita akan menambahkan timah di sambungan kabelnya, di kabel yang kita sambung itu. Nah, itu pada siang hari kan kabelnya panas ya, terkena sinar matahari, terpapar sinar matahari sehingga panas. Dengan panas sekitar 40 sampai 45 derajat Celcius. Namun pada malam hari itu suhunya bisa turun menjadi sekitar ya 18 atau 20 derajat Celcius, atau kalau di tempat-tempat lain bisa minus sekian derajat Celcius. Nah, dengan perubahan suhu yang cukup ekstrim tersebut, maka timah itu dia bisa mengalami retak, mengalami cracking, dan cracking ini yang menjadi titik lemah dari sambungan kabelnya. Jika kabel mengalami gangguan mekanis, ketarik atau ada badai, ada tofan, dan solar panelnya itu bergetar atau ada regangan, itu kabelnya bisa putus teman-teman. Oleh karena itu jauh lebih aman kalau kita menggunakan konektor, di mana konektor itu didesain supaya kabel itu bisa tahan terhadap gangguan mekanis. Nah, di sini bedanya, kalau crimping itu kan tidak menggunakan panas tetapi menggunakan kompresi ya teman-teman. Jadi kabel itu ditekan, dikompres, dan itulah yang menjaga kabel dari gangguan mekanis seperti tarikan atau regangan gitu, sehingga jauh lebih aman terhadap gangguan mekanis. Ya, yang terakhir, yang keempat adalah tentang standar keselamatan ya. Standar keselamatan ketenaga listrikan yang berlaku di masing-masing negara atau disebut dengan grid code. Nah, kalau di Indonesia namanya PUIL ya teman-teman, PUIL 2011 itu paling banyak dipakai, diterapkan di Indonesia. Kalau di Amerika ada namanya NEC, National Electrical Code. Kalau di dunia internasional ada namanya IEC ya, International Electrical Code. Kemudian kalau NASA sendiri, NASA juga punya standar sendiri. Kemudian ada standar lain seperti TÜV atau FM Global. Dan saya pernah ngecek ya dokumen-dokumen tersebut. Pada umumnya metode penyolderan itu sebaiknya dihindari untuk penyambungan kabel, terutama kabel power. Jadi teman-teman bisa lihat kabel-kabel listrik itu tidak ada yang disambung menggunakan solder teman-teman. Pasti menggunakan metode puntir, menggunakan skun, atau menggunakan konektor. Nah, mengapa seperti itu? Karena ya mengacu pada standar keselamatan ketenaga listrikan yang berlaku di banyak negara termasuk di Indonesia. Teman-teman bisa lihat nanti di PUIL ya 2011 itu metode penyolderan sebaiknya dihindari. Dan bagi teman-teman yang ingin melihat standar-standar yang lain, nanti saya cantumkan link standar-standar tersebut di kolom deskripsi video ini. Dan bagi teman-teman yang masih kekeh bahwa metode solder itu jauh lebih baik dan sesuai standar, ya silakan berargumen dan dicantumkan ya dasarnya apa, standar mana yang menyatakan bahwa metode penyolderan itu jauh lebih baik daripada konektor. Silakan gitu.
Oke, sekarang kita umumkan siapa pemenang kuis, siapa yang berhasil menjawab pertanyaan tersebut dengan tepat atau ya kira-kira mendekati lah. Ya, di sini sudah ada beberapa jawaban yang dikirim di kolom komentar ya. Dan saya sudah cek satu persatu dan pemenangnya adalah akun atas nama Lukman Arif 8709 dan atas nama El Kahfi. Ya, ini dua orang yang jawabannya tepat dan mendekati ya. Sementara untuk yang lain ini ada dari Satrio Teguh 5164 ya. Ini sebetulnya sudah hampir mendekati ya, cuman kurang akurat gitu. Jadi suhu kerja dari kabel itu paling sekitar 45 derajat ya teman-teman. Kalau teman-teman punya kamera termal, coba ditembak itu si kabel solar panel itu suhunya itu nggak pernah nyampe 125 derajat teman-teman. Jadi itu nggak masuk akal sih, suhu kabel sampai segitu. Itu isolasinya pasti sudah meleleh ya, konektornya juga pasti sudah meleleh. Itu sangat tinggi. Jadi kalau misalnya ada kejadian suhu kabel itu sampai 125 derajat, 150 derajat ya, itu kabelnya sudah meleleh teman-teman, konektornya sudah meleleh gitu. Jadi justru yang harus kita cari adalah penyebab panas berlebihnya itu dari mana, mungkin ada arcing atau dari mana gitu. Jadi bukan karena ini ya, bukan karena sambungan timah gitu. Oke, tapi terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah menjawab di kolom komentar ya. Dan selamat kepada Lukman Arif 8709 dan El Kahfi ya. Silakan DM di YouTube atau melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di kolom video deskripsi untuk saya transfer ya 100.000 rupiahnya. Ya, sayangnya ini nggak nyampe 5 orang ya yang bisa jawab. Ya, kalau misalnya sampai 5 orang, saya akan transfer semuanya nih teman-teman. Jadi cuma 2 orang yang bisa menjawab, tapi ya lumayan lah gitu. Oke, demikian. Kalau ada informasi yang kurang akurat, ya mohon dikoreksi di kolom komentar. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.